Ya, mari kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dan menghadiri acara pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Semoga kita umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada kawan-kawan yang telah bergabung, dan selamat datang kepada Pak Eva pada kajian Onkazani dan Kalam yang merupakan buah hasil kolaborasi dari CSI FEB dengan HMPS Akuntansi FEB yang bertemakan internalisasi nilai moderasi beragama di kalangan milenial. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ihsan Kamil selaku Master of Ceremony yang insya Allah akan memandu acara kita pada malam hari ini. Kemudian izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan bersama pada malam hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan kalam ilahi, yang ketiga ada penyampaian materi oleh Bapak Dr. Eva Nugraha selama 60 menit, yang keempat ada sesi tanya jawab, yang terakhir ada doa dan penutup yang insya Allah acara ini akan ditutup pada jam 9:45 menit. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, mari kita buka bersama-sama acara ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum merangkap ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib acara. Yang pertama, peserta disarankan untuk masuk Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, ada ID peserta dalam kajian ini harus menggunakan nama asli. Yang ketiga, peserta yang mendapatkan akses Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat acara dilaksanakan. Yang keempat, peserta dilakukan mematikan suara dan mengaktifkan kamera selama proses acara berlangsung. Yang kelima, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama _ asal daerah atau kampus _ pertanyaan, dan bisa juga dengan unmute jikalau saya persilakan. Yang keenam, peserta diharuskan mengisi form tes setelah acara sebagai salah satu syarat untuk memperoleh e-sertifikat. Yang ketujuh, apabila mengalami kendala teknis dapat menghubungi host. Selanjutnya kita merangkap ke acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan dibacakan oleh Kak Abandia. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan ayat Al-Quran, mungkin kawan-kawan bisa dibuka ya Quran Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan sakila. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak kepada Kak Abandia atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat keberkahan. Kemudian kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu acara inti.
yaitu penyajian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Eva Nugraha, MPD. Kemudian izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Dr. Eva Nugraha. Kepada operator bisa di-share. Ya, berikut CV dari Bapak Dr. Eva Nugraha. Beliau bernama lengkap Bapak Dr. Eva Nugraha, MAG, SAG. Beliau merupakan Kepala Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usluhuddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kemudian beliau bertempat tinggal di Jalan Talas nomor 3, RT 3 RW 2, nomor 101 Pondok Cabe, Ilir, Pamulang. Beliau menempuh pendidikan strata 1 pada jurusan tafsir hadis IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kemudian melanjutkan program Magister Agama dalam Sejarah Al-Quran, program studi Magister Kajian Islam, program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, program studi Doktor Kajian Islam, konsentrasi tafsir hadis, Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kemudian beliau pernah kerja sebagai tenaga kerja dan peneliti di Fakultas Usluhuddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dari tahun 1998 hingga sekarang. Kemudian beliau juga pernah menjadi koordinator pengembangan masyarakat PIC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2003 sampai 2007. Kemudian beliau pernah menjadi tim pengembangan data akreditasi Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2008 hingga tahun 2009. Kemudian beliau pernah menjadi koordinator program KKN Pusat Pengabdian Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2013 sampai 2018. Kemudian Ketua Labs Tafsir Hadis Fakultas Usluhuddin Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2014 hingga sekarang. Kemudian ada penghargaan yang pernah beliau dapat, yaitu pada tahun 2005, Recipient of Invitation Program for Steering Committee, Meeting Canadian International Development Agency, CIDA, Ministry of Religious Affairs, or MORA, Montreal, Canada, pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2009, beliau menerima penghargaan for Young Muslim Intellectual in South Asia, Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Japan Foundation, Jepang. Kemudian pada tahun 2011, beliau pernah menerima beasiswa pendidikan Kader Mufasir di Pusat Studi Quran pada tahun 2011. Dan pada tahun 2015, beliau penerima program Short Course on Community Outreach SCCO di Western Sydney University, Sydney, Australia. Wah, luar biasa sekali bukan pembicara pada malam hari ini. Mungkin kita undang saja Bapak Dr. Eva Nugraha. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini saya tidak kelihatan jelas, mohon maaf. Mungkin saya nggak pakai virtual background, nggak apa-apa. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Oh iya, sebelum kita mendengarkan materi, kita foto bersama dulu yuk. Biasanya kan kalau di akhir kan udah pada lesu nih. Jadi kita foto bersamanya di sekarang aja nih, mumpung masih ada Bapaknya. Ayo kepada moderator, kita foto dulu. Udah siap belum operator? Siap-siap yuk, slide pertama ya. Ayo on-cam semuanya. 1. Kalau oke.
Kenapa itu Kak ada ya? Ini aja deh. Slide kedua. Besok diantarin. Ya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Udah ya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada operator. Sebelumnya kami informasikan untuk teman-teman yang hadir, mohon disimak pematerinya, karena nanti akan ada door prize bagi 2 penanya terbaik. Dan juga untuk teman-teman untuk screenshot juga ya masing-masing, karena itu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat nanti. Ya, langsung saja saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Eva Nugraha, MPD, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Puji dan syukur mari kita panjatkan pada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena upaya dan jihad keras dari beliau dan para sahabat dan para tabi'in dan para ulama, sehingga kita saat ini masih bisa berada dalam kondisi beragama Islam. Mohon maaf bila di sini ada yang non Muslim. Mudah-mudahan tidak ada, mas saya. Yang ingin saya sampaikan pada saat ini, sebelum kita mulai atas materi yang ingin disampaikan, terlebih dahulu biasanya saya selalu memulai segalanya dengan membacakan doa Ummul Quran. Semoga apa yang kita jalani hari ini diberikan keberkahan oleh Allah. Semoga ilmunya berkah, bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi yang lainnya. Dengan niat yang tulus dan meminta keberkahan dari Allah melalui Al-Quran. Kifayah. Terima kasih. Sekitar 1 atau 10 hari yang lalu, kawan-kawan dari HMPS menghubungi saya, dan saya sebenarnya di bidang ini. Saya tidak mengenal secara dalam terkait dengan apa itu moderasi beragama, apalagi di kalangan milenial. Tapi karena itu menjadi permintaan, akhirnya saya berupaya untuk menyajikan apa yang saya ketahui terkait dengan itu. Ada 2 besaran yang ingin disampaikan adalah, yang pertama, dasar dari materi ini ada pada buku saku tentang moderasi beragama yang dibuat oleh Kementerian Agama. Dan yang kedua adalah beberapa hasil penelitian terkait dengan tafsir dalam nilai-nilai moderasi beragama. Itu yang besarannya ada di situ. Adapun yang ingin disampaikan pada kali ini, kurang lebihnya ada 1, 2, 3, 4, 5 item. Pertama, definisi tentang moderasi itu sendiri apa. Yang kedua, prinsip dasar dari moderasi itu seperti apa. Terus landasan moderasi, terutama untuk yang beragama Islam, itu yang paling banyak digunakan apa.
Dan yang keempatnya adalah nilai-nilai moderasi yang kira-kira kalau nilai itu mau diinternalisasi, kira-kira apa saja sih yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah tantangan dari moderasi itu sendiri. Kita akan masuk pada definisi moderasi beragama. Kata moderasi itu sendiri sebenarnya bukan bahasa Indonesia. Dia berasal dari bahasa Latin moderatio, yang artinya mungkin kalau misalnya dibahasakan lebih mudah, sedang-sedang saja. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Atau sikap dia menjadi penguasa diri bagi sikap yang sangat berlebihan atau berkurang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi sendiri itu memiliki banyak makna. Ya, aku nggak suka kayak gitu, Fatima. Aku juga maaf. Benar. Ini yang voice yang lainnya mohon dimatikan. Dan yang kedua, menghindari dari sesuatu yang ekstrem. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa Anda itu bersikap moderat, maka secara bahasa menunjukkan bahwa Anda telah bersikap wajar, biasa-biasa saja, ataupun tidak ekstrem. Lanjut. Mohon maaf, slide-nya dilanjutkan. Dalam bahasa Inggris, kata moderasi sering digunakan dalam artian yang sama, average, atau inti, atau standar, atau tidak berpihak. Secara umum ketika kita mengatakan bahwa moderation itu adalah mengedepankan keseimbangan, baik dalam hal keyakinan, moral, watak, baik saat memperlakukan diri kita sendiri ataupun saat memperlakukan orang lain, ataupun saat berhadapan dengan institusi negara. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata-kata wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan kata dengan tawasud atau ada di tengah-tengah. Dan dia dimaknai pula dengan i'tidal atau adil dan tawazun atau berimbang. Sehingga ketika itu masuk ke dalam bahasa keseharian, misalnya orang yang menerapkan prinsip wasatiyah itu disebut wasit, maka wasatiyah dimaknai dengan orang yang selalu melakukan pilihan terbaik. Apa yang dimaksud dengan pilihan terbaik? Karena dia tidak berpihak pada sisi kanan dan kirinya. Dia memilih yang terbaik, yang menurut dia itu adalah benar. Menurut pakar bahasa Arab, kata wasat ini juga memiliki arti segala hal yang baik sesuai dengan objeknya. Kalau dicontohkan dalam kata-kata yang ada, misalnya kalau orang disebut dermawan, maka sikap tersebut adalah sikap antara dua hal. Yang pertama antara kikir dan antara boros. Atau kata-kata penderani itu berada di dua sisi, di tengah-tengah dari dua sisi. Misalnya di satu sisi adalah aljuban atau penakut, dan di sisi lain nekat atau tahawur. Dan banyak lagi contohnya di dalam kosakata bahasa Arab. Sehingga kalau diibaratkan, dia seperti bandul yang sang sumbunya selalu menuju ke pusat atau sentripetal. Sedangkan kebalikan dari moderasi adalah ekstremisme
atau yang sangat ekstrim baik kiri ataupun kanan. Yang gerak bandul itu menjauhi pusat atau sumbunya. Dia selalu ingin berada di sisi terluar atau ekstrim atau sentrifugal. Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi, keluar secara ekstrim, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. Moderasi juga bisa dipahami sebagai sikap beragama dan pengamalan keagamaan sendiri yang eksklusif, dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Sikap moderasi adalah keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama. Ini menghindarkan kita dari sikap ekstrim yang berlebihan, sikap fanatisme yang berlebihan, sikap revolusioner yang berlebihan dalam beragama. Itulah sekelumit dari apa yang ingin disampaikan dari definisi atau pengertian dan kesimpulan dari moderasi beragama. Lanjut pada prinsip dasar moderasi. Apa sih sebenarnya prinsip dasar moderasi itu? Dari apa yang tadi disampaikan, sebenarnya prinsip dasar utamanya adalah menjaga keseimbangan. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mampu menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu. Kita tidak terlalu bertumpu pada akal terus, dan tidak selalu bertumpu pada wahyu terus. Kita tidak selalu bertumpu pada kekuatan jasmani aja, tapi kita juga bertumpu pada kekuatan rohani. Kita melakukan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita juga membuat keseimbangan antara mana kepentingan individu dari diri kita sendiri dan mana kemaslahatan komunal. Mana yang menjadi harus dan mana yang menjadi sukarela. Kita juga bisa seimbang antara mana yang namanya teks keagamaan, bahwa itu benar-benar Quran, bahwa itu benar-benar hadis. Dan ada keseimbangan dengan yang bisa melihat bahwa ini adalah cara pandang atau ijtihad atau pemikiran dari tokoh agama. Kita mampu melihat menyeimbangkan antara gagasan ideal dengan kenyataan. Kita mampu menyeimbangkan antara masa lalu dan adalah materi utama, hal utama yang ada di dalam prinsip dasar moderasi. Keseimbangan itu tentunya hanya bisa diwujudkan kalau ada kata-kata adil. Sebagaimana yang ada di atas bahwa adil itu adalah, kalau dalam kajian keagamaan, adil itu lawannya dolim. Dolim itu dalam bahasa wat usai fi gueri mahali, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, kata adil sendiri yang itu diambil dari bahasa Arab dan menjadi bahasa Indonesia dimaknai dalam KBBI sebagai tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihaknya hanya pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sehingga kalau disebut kata adil itu dalam diri seseorang, maka itu bagaikan orang yang memiliki profesi wasit. Iya. Paling Mohon maaf, yang bersuara selain ini dimatikan. Kata wasit merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan. Dapat dimaknai bahwa orang tersebut pasti tidak berat sebelah. Dia dipilih karena dia memiliki kemampuan untuk menilai batasan-batasan yang dipahami oleh kedua belah pihak yang bertanding itu adalah kebenaran. Maka wasit adalah orang yang sebenarnya berpihak pada kebenaran. Jika itu diungkapkan kembali tentang keseimbangan, bahwa adil dan seimbang itu merupakan sesuatu yang tidak dipisahkan.
Istilah yang menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen yang selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak pada keadilan. Hanya saja keberpihakannya ini tidak sampai merampas hak orang lain, apalagi sampai merugikan orang lain. Jadi kalau ditanya ulang apa prinsip dari moderasi, prinsip moderasi sebenarnya ada dua. Yang pertama adil, dan adil itu pasti ditopang oleh keseimbangan. Itu yang kedua. Lanjut pada landasan moderasi beragama. Untuk kasus kajian Islam, landasan moderasi itu biasanya bertumpu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Yang biasanya dipenggal oleh orang ketika mengutip ayat ini, dan saya hadirkan ayat ini secara utuh. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibai in kanat lakabiratan illa alladzina hadallah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Shadaqallahul adzim. Ayat di atas dimaknai dengan dan demikian pula kami telah menjadikan kamu ummatan wasata. Kamu di sini disenderkan pada umat Islam karena kitabnya adalah Nabi Muhammad. Sebagai umat wasato dimaknai sebagai umat pertengahan. Kenapa? Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, menyaksikan bahwa apa yang kita buat itu kita melakukan sesuatu yang benar-benar ada di pertengahan. Dan bila kita telah melakukan sebagai umat yang satu, umat yang pertengahan, nanti Rasul Nabi Muhammad akan menjadi saksi atas perbuatan kita itu. Ayat ini sebenarnya ayat yang kalau dirujuk pada asbabun nuzulnya terkait dengan pemindahan kiblat umat Islam yang awalnya umat Islam itu berkiblat ke Baitul Maqdis yang sekarang sedang terjadi bukan di Gazanya tapi di Yerusalem di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Nah setelah itu dipindahkan kiblatnya menjadi ke kiblat kaum muslim, dipindahkan ke Ka'bah dan turunlah ayat ini sehingga di penggalan setengah dari ayat ini itu menunjukkan bahwa ayat ini turun hanya untuk melihat siapa orang-orang yang tetap bersama Nabi Muhammad dan siapa orang-orang yang membelakangi Nabi Muhammad. Nah, untuk kasus moderasi beragama, ayat ini hanya diambil sampai pada paragraf pertamanya. Dan demikianlah pula kami menjadikan kamu ummatan wasato agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, ke belakangnya itu menjadi alasan lain untuk menunjukkan bahwa bagaimana kondisi umat Islam pada saat itu. Kiblat sholatnya dari Baitul Maqdis di Syam ke Yerusalem saat ini ke Ka'bah di Mekah. Jika merujuk pada tafsir Kementerian Agama dan sekian jumlah tafsir juga maknanya tidak jauh beda. Kenapa umat Islam ini menjadi umat wasato?
atau umat yang mendapatkan petunjuk dari Allah, karena besar harapan pada umat ini bahwa umat ini harus menjadi umat yang adil. Kenapa? Karena umat ini adalah umat pilihan. Sehingga dengan keadilan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah, umat ini bisa menjadi saksi bahwa apa yang dilakukan orang lain selain umat ini itu adalah sesuatu yang salah atau mengingkari dari apa yang diberikan oleh Allah. Sehingga pesan besarnya adalah umat wasato adalah umat yang harus selalu menegakkan keadilan, kebenaran, membela yang hak dan menyelenyapkan keadilan, menyelenyapkan kebatilan. Umat ini adalah umat yang dengan segala persoalan hidupnya itu bisa tetap berada di tengah-tengah antara kebendaan dan non-kebendaan, antara yang duniawi dan yang ukhrawi. Ada di tengah-tengah, tidak melulu apa yang diurusnya adalah uang, apa yang diurusnya hal-hal yang terkait dengan materi, tapi juga tidak melulu apa yang diurusnya adalah sesuatu yang ukhrawi, karena dua-duanya ini menjadi dua hal yang harus ada untuk menjadi ya umat wasato itu. Bila itu dilakukan, maka orang mampu untuk tidak melupakan hak-hak ketuhanan. Dan orang tersebut atau umat ini bisa mampu untuk tidak hanya hidupnya itu hanya untuk memuaskan nafsu saja. Misalnya kalau misalnya kawan-kawan ditanya kenapa memilih prodi akuntansi misalnya. Kalau alasannya adalah karena saya ingin mendapatkan materi lebih banyak dan lain sebagainya. Di titik itu sebenarnya apa yang Anda sampaikan itu Anda sebenarnya berat sebelah, memihak, tidak menjadi umat wasato. Tapi kalau jawabannya adalah saya memilih prodi ini karena saya belajar tentang hidup ini menjadi lebih baik sehingga dunia saya menjadi alat saya untuk ukhrawi saya. Maka pilihan itu menjadi pilihan yang secara tafsir Anda telah menjadi umat wasato. Umat yang tidak berlebih-lebihan, tapi juga dalam sisi dunia, dan tidak juga berlebih-lebihan sehingga melewati batas yang dianjurkan dalam agama untuk beragama. Secara singkatnya, maka kalau Anda adalah umat wasato, maka tugas terbesar adalah menyampaikan sesuatu yang baik, al-amru bil ma'ruf. Al-ma'ruf itu sebenarnya secara bahasa Arab itu yang diketahui, kebaikan yang diketahui. Maka yang didahulukan adalah menyuruh kebaikan dan baru melarang terjadinya kemungkaran. Secara tafsir, apabila kita melakukan itu, nanti di hari kiamat, Nabi akan bersaksi bahwa benar, bahwa yang Anda lakukan adalah umat wasato. Ada sebuah hadis yang dalam tafsir Tobari menyebutkan bahwa nanti di akhir zaman setiap nabi itu ditanya. Nah, saat itu di riwayat itu disebutkan ketika Nabi Nuh ditanya oleh Allah, apakah kamu sudah menyampaikan kebenaran pada umatmu? Nabi Nuh bilang iya. Terus ditanya kembali, apa buktinya? Nabi Nuh bilang bahwa saksinya adalah Nabi Muhammad. Itu terkait dengan Nabi. Nah, bila terkait dengan umatnya, maka kalau misalnya
kita belum menjadi umat tawasato, dengan dalam artian kita tidak bisa melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar secara adil dan berimbang, maka Nabi tidak bisa menjadi saksi atas kita bahwa kita telah menjadi umat yang wasato. Demikian itu landasan dari tafsir terkait dengan moderasi beragama. Adapun nilai-nilai moderasi yang harusnya muncul adalah ada 10 nilai yang itu bila itu dilakukan itu menjadi hal yang dianggap oleh para sarjana yang membahas tentang moderasi dalam Islam. Itu kita sudah melakukan sikap seimbang. Yang pertama adalah tawasud. Tawasud adalah sikap mengambil jalan tengah. Tidak lebih dan tidak mengurangi. Contohnya, kalau dalam perilaku keseharian misalnya, bila orang itu cenderung seperti orang lain dan tidak bisa menjadi seperti diri sendiri, maka menjadi diri sendiri itu menjadi bagian dari jalan tengah. Tapi ketika kita harus seperti orang lain, misalnya harus seperti orang lain itu ketika di sekolah, ketika dulu di sekolah, kenapa kita harus pakai seragam? Maka seragam itu adalah tawasud. Kenapa seragam adalah tawasud? Karena ada keinginan untuk tidak menunjukkan mana orang-orang yang memiliki keuangan lebih sehingga dia bisa berbaju yang lebih mahal dan orang-orang yang miskin yang tidak memiliki baju yang semahal orang kaya tersebut. Yang kedua adalah tawazun. Tawazun sebuah nilai ketika orang mengamalkan kehidupan yang ada di dunia ini, dia secara berimbang. Duniawinya dia jalani, karena harus belajar ya belajar. Ukhrawinya juga dia jalani. Contohnya seperti apa? Misalnya orang tidak karena dia percaya bahwa doa adalah segalanya, sehingga ketika mengerjakan tugas UAS dia hanya berdoa saja gitu. Itu juga nggak benar, maksudnya nggak mungkin doa bisa menyelesaikan tugas UAS Anda. Anda nggak baca materi perkuliahan dan Anda cukup tahajud saja misalnya. Nah, pilihan-pilihan yang seperti itu bukan pilihan yang tawazun. Pilihan tawazun adalah ya Anda melakukan halnya sebagai manusia yang secara kehidupan duniawinya itu harus dijalani. Anda harus masuk kelas, Anda harus mengikuti peraturan yang ada di kelas, mengikuti apa yang diperintahkan oleh dosen, dan di samping itu Anda juga tidak boleh meninggalkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban sebagai umat beragama untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dipraktekkan secara tegas. Yang ketiga adalah i'tidal. I'tidal itu sebenarnya adil. Adil itu biasanya yang paling mudah untuk menunjukkan bahwa itu adil dan tidak, misalnya zolim dan tidak. Zolim itu waduh saya pikir mahal. Kalau Anda pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah terus berenang, itu zolim sebenarnya. Karena Anda tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. I'tidal adalah atau berbuat adil adalah antara hak dan kewajiban itu sepadan.
Misalnya kalau ada sebagian mahasiswa yang dia ingin kuliah tapi nggak bayaran, itu nggak i'tidal sebenarnya. Atau Anda ingin mendapatkan hak Anda, tapi kewajiban Anda tidak dilakukan. Itu juga nggak i'tidal. Salah satu nggak i'tidal adalah ketika saya ngomong, misalnya terus masih ada orang yang ngomong di luaran, itu juga sama nggak i'tidal. Yang keempatnya adalah tasamuh, mengakui dan menghormati perbedaan. Saya ingin cerita sedikit tentang perbedaan itu. Waktu anak saya yang pertama berumur sekitar 5 tahun, dia menggambar pohon. Dan dia mewarnai pohon itu. Yang saya kaget dari pohon yang dia warnai adalah dia tidak membuat warna daun dari pohon yang dia gambar itu berwarna hijau, dan dia menggambarnya mewarnai daunnya itu dengan berwarna merah. Bagi saya saat itu tuh kenapa gitu. Dan ternyata anak saya bilang bahwa di halaman rumah ada pohon yang warna daunnya itu merah. Itu bagian dari perbedaan. Saya nggak kebayang kalau misalnya semua orang tuh kayak saya, pakai kacamata, pakai kopiah, pakai baju putih gini, dan kita pengen semua orang kayak kita, kayak saya. Sehingga agak aneh nantinya kita ngelihat orang seperti kita. Nah, ketika kita tidak bisa, ketika kita pengen seperti itu, malah sebenarnya kita tidak mampu untuk bersikap tasamuh. Sehingga perbedaan itu niscaya nggak ada yang, karena itu udah dari sananya. Kenapa pelangi itu warna-warni, tidak satu warna? Maka tasamuh adalah nilai yang harus tertanam bila kawan-kawan ingin menjadi orang yang tawasud, umatan tawasud, itu mengakui dan menghormati bahwa perbedaan itu ada. Dan berbeda itu perlu. Contoh misalnya, ketika dalam sebuah ayat ditanya itu umatnya itu, kenapa kamu nggak suka pada putri saya? Kata Nabi Lut, kenapa kamu lebih suka pada orang dengan jenis kelamin yang sama dengan kamu? Nah, orang yang seperti itu sebenarnya dia tidak memiliki sikap untuk menghormati perbedaan. Dia maunya sama gitu. Sehingga padahal dunia ini dibentuk dengan perbedaan. Satu hal lagi yang ketika Anda berpikir tentang pasangan, maka sebenarnya nggak mungkin Anda hidup dengan orang yang sama. Pasangan itu bukan sama. Nah, contohnya sendal. Sendal itu ada kanan dan ada kiri. Sepatu itu ada kanan dan ada kiri. Sepatu itu ada kanan dan ada kiri. Sebentar. Ini sebenarnya. Sehingga kalau seseorang sudah bisa bersikap untuk mampu menghormati perbedaan itu, maka dia telah melakukan sikap tasamuh. Nilai yang nomor 5 adalah musawah. Bahasa kerennya itu egaliter. Karena Anda merasa ningrat, Anda nggak mau bareng sama orang tukang beca misalnya. Karena Anda merasa dilahirkan dari keluarga berdarah biru, maka Anda tidak mau bersama mereka yang berdarah merah, berdarah kuning. Maka sikap seperti itu adalah sikap yang tidak musawah. Anda akan selalu diskriminatif. Kalau Anda nolong, Anda nanya dulu, kamu ini agamanya apa? Kamu ini orang mana gitu. Nah, nilai dari moderasi adalah Anda tidak bersikap diskriminatif.
Dan itu ada pada nilai musawah atau egaliter. Nilai keenam adalah syuro. Syuro sehingga kita menyebutnya menjadi bagian dari bahasa Indonesia musyawarah. Persoalan itu tidak diselesaikan gara-gara Anda kelompok besar. Misalnya kawan-kawan ini ada sekitar 70-an lebih orang yang ada di sini, terus semuanya yang 70 ini adalah laki-laki, terus yang semuanya itu saya 65 laki-laki, 5-nya perempuan. Dan yang perempuan ya tidak pernah ditanya apa yang mau mereka nah ketika itu dilakukan dengan kelompok besar, maka sebenarnya Anda tidak melakukan nilai, karena salah satu nilai moderasi adalah menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Nilai yang ketujuh adalah islah. Dalam bahasa Arabnya lebih cenderung dimaknai seperti ini: al-muhafadzah ala qadimi sholih wal ahdu bijadidil aslah. Menjaga sesuatu yang lama yang masih baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Islah itu seperti itu. Jadi kalau Anda melupakan sejarah, padahal dalam sejarah itu ada hal yang baik, dan Anda tiba-tiba mengambil sesuatu yang baru karena yang baru itu menurut Anda itu yang terbaik, itu pun bukan nilai moderasi. Nilai moderasi adalah kemampuan untuk menjaga warisan sejarah yang ada pada diri kita semua, karena kita orang Indonesia dan harus mengindonesia. Tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita berada di tengah-tengah negara-negara lain yang kita harus mendapatkan sesuatu yang lebih baik pula dari apa yang ada di negara-negara lain itu. Nilai yang ke-8-nya adalah aulawiyah, priority. Bila Anda seorang yang moderat, yang dianggap memiliki moderasi dalam beragama, dan sikap Anda adalah aulawiyah, priority. Anda tahu mana yang penting dan yang harus diutamakan. Kalau Anda pakai balance scorecard atau tabel matrik yang penting, important and urgent, urgent and important, unurgent and important, maka aulawiyah ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi mana sih yang utama dan patut yang utama dan penting dan segera, yang penting dan segera. Bila saat mendengarkan yang begini tiba-tiba ada yang nelfon dan ngobrol dengan yang nelfon itu dengan suara keras di Zoom, itu juga enggak aulawiyah. Bila tahu bahwa kita lagi mendengarkan penyampaian materi, terus ada yang main handphone misalnya, dan main handphonenya juga tidak terlalu penting, maka itu juga enggak aulawiyah. Nilai ke-9 adalah tatawur. Ini bukan dinamis tapi dinamis dan inovatif. Ini nyaris sama dengan nilai yang ke-10. Bila Anda merasa bahwa berada di tengah-tengah tapi tidak melakukan tatawur, tidak melakukan sesuatu yang inovatif, bisa jadi akan ketinggalan karena zaman terus berputar. Kita kekeh dengan apa yang ada di masa lalu bahwa kita harus pakai bahan bakar minyak bumi, tapi kita lupa bahwa ada bahan bakar lain yang non minyak bumi yang sebenarnya bisa diinovasi. Kita kekeh bahwa perjalanan itu harus ditempuh misalnya hanya dengan sepeda,
Padahal orang lain sudah bisa melakukan perjalanannya itu dengan terbang. Nah, inovasi, dinamisasi adalah hal yang harus ada di dalam nilai orang yang menyatakan bahwa dirinya moderat. Terakhir adalah tahabur, berkeadaban. Beradab, saya sering kali bilang bahwa kalau saya masuk kelas, kalau di kelas saya, lebih penting orang yang beradab dibanding orang yang memiliki nilai besar. Jadi kalaupun nilainya A, itu bagi saya hanya nilai saja. Karena saya pernah menyeleksi orang untuk KKN internasional, KKN nasional, dan yang kita pilih itu yang nilai-nilainya besar, yang di atas 3,6 ke atas lah. Tapi ternyata di mereka yang pintar itu ada kelemahan. Jadi merasa sombong bahwa mereka berhasil besar gara-gara dirinya sendiri. Hari kita merubah tuh cara pemilihan orangnya itu dengan seberapa banyak dia berbuat baik pada orang lain. Apa yang dia bisa berikan pada orang lain. Sehingga akhlak atau adab qoblal ilm, beradab dulu baru berilmu, itu yang harusnya ada pada orang yang menjunjung tinggi moderasi beragama. Dia memiliki karakter, dia memiliki identitas, dan dia memiliki integritas. Apa yang dimaksud dengan pemuda Indonesia Muslim, pemuda Muslim Indonesia. 10 ini tentunya tidak mudah untuk diterapkan. Kenapa tidak mudah untuk diterapkan? Karena ada beberapa tantangan dalam moderasi. Salah satunya adalah globalisasi. Dunia ini menjadi kampung kecil. Semua orang bisa tahu apa yang ada di ujung dunia sana, di utara sana. Yang ada di selatan dunia ini. Apa yang terjadi di Masjidil Aqsa, orang Indonesia tahu. Apa yang terjadi di Papua, orang Amerika tahu. Sehingga globalisasi ini menjadi ancaman buat orang yang bagaimana harus melakukan moderasi dalam tantangan yang begitu besar. Kita nggak bisa ngelak menjadi hanya untuk Indonesia, karena kita tidak bisa menutup diri dari yang lain. Untuk diketahui bahwa setelah terjadinya krisis moneter dan adanya reformasi, dan Presiden Indonesia menandatangani perjanjian yang salah satunya adalah pasar bebas, maka kita tidak bisa menolak dari apa yang masuk ke Indonesia. Ada persoalan-persoalan geopolitik yang harus disadari dengan moderasi ini. Apa itu? Yang di satu sisi ada kelompok-kelompok yang secara global itu mempengaruhi Indonesia, misalnya Amerika atau negara-negara barat. Di sisi lain, ada kelompok lain yang juga menyukai Indonesia, misalnya Cina dan sekutunya. Hal itu menjadi tantangan dalam moderasi. Bagaimana cara bermoderasi? Belum ada proxy war. Kita akan terlibat pada sesuatu yang seakan-akan itu adalah perangnya kita. Contoh kayak proxy war tuh kayak gini. Setiap di sana ada Alfamart, itu kemungkinan besar ada Indomart. Jadi kalau kawan-kawan melihat apa yang terjadi di Yaman, apa yang terjadi di Syria, apa yang terjadi di banyak tempat yang terkait dengan itu banyak keterlibatan sekian jumlah pihak yang ingin mengambil sesuatu yang ada di situ. Tantangan yang paling besarnya yang selain dari proxy war itu adalah konflik internal di kita sendiri. Kita gontok-gontokan dengan orang lain, kita nggak bisa bersatu. Kita tidak memahami perbedaan itu indah.
Padahal kita kaya dengan sumber daya, tapi kita rentan perpecahan. Dengan rentannya perpecahan ini kita krisis identitas. Saya ini orang mana? Saya orang Jawa, Pak. Saya ini orang mana? Saya orang Palembang, Pak. Saya ini orang mana? Saya orang Papua, Pak. Saya orang mana? Saya orang Sulawesi, Pak. Nah, sebenarnya ketika identitas itu muncul, maka identitas untuk menolak globalisasi. Di sisi itunya, moderasi menjadi berjalan. Kenapa ini harus hadir? Kenapa moderasi itu harus hadir? Karena Indonesia memiliki ragam sumber daya yang sangat kuat. Salah satunya adalah pasar. Indonesia adalah pasar. Jadi kalau tinggal mau menghancurkan Indonesia, ya hancurkan. Menghancurkannya gimana ya? Bikin dia gontok-gontokan sehingga mereka nggak mau memiliki nilai-nilai dari moderasi itu yang baik, berinovasi, beradab, dan mudah digoyang oleh orang lain. Akhirnya pecah. Padahal Indonesia adalah sebuah negeri yang cukup indah. Ada 260 something jiwa yang hidup di bangsa Indonesia yang saat ini katanya lagi dapat masalah. Sebagian datanya bocor. Ukuran luas dari Indonesia ini ada 8,3 juta kilometer. Ada 17.500 pulau di negeri ini. Ada 34 provinsi, ada 416 kabupaten, ada 98 kota, ada 7.094 kecamatan. Kota, ada 74.000 kecamatan. Ada 8.490 kelurahan yang sangat beragam. Dan ini mengelolanya nggak mudah. Kenapa harus Anda yang mengelolanya? Karena bonus demografi itu hanya sebagian besar hanya ada di Indonesia. Cina nggak punya. Kenapa Cina nggak punya bonus demografi? Karena mereka setiap keluarga hanya boleh memiliki satu orang anak. Jumlah orang tuanya itu lebih banyak dibanding jumlah anak mudanya. Korea, Jepang, Singapura itu sudah akan kehabisan anak-anak muda, dan Indonesia masih banyak anak-anak muda yang akan bisa memajukan negeri ini. Tanpa Anda dan Anda memiliki pemikiran-pemikiran yang tadi ada nilai-nilai yang tadi disampaikan, ada tawasu, tawazun, itidal, tasamu, musawah, suro, islah, auliyah, tatawur, tahadur, maka negeri ini mungkin sudah tidak ada lagi. Kenapa negeri ini harus dipertahankan? Karena negeri ini awalnya ditumbuhkan itu oleh para santri dan ulama. Itu kontribusi terbesar mereka ada di negeri ini. Dan sekarang negeri ini menjadi negeri yang memang membanggakan. 5-6 tahun yang lalu saya memiliki cita-cita bahwa Indonesia itu harus Indonesia yang baik. Jadi tidak ada kejahatan di dalam atau minim kejahatan di dalam. Indonesia itu menjadi negeri yang cerdas. Tidak ada orang miskin di dalam. Indonesia adalah negeri yang sejahtera. Yang cerdas tidak ada orang bodoh di dalamnya, dan sejahtera tidak ada orang miskin di dalamnya atau sedikit orang miskin. Kenapa harus baik, cerdas, dan sejahtera? Karena global itu nggak bakalan mampu. Ada orang yang nawarin ke kita bahwa misalnya orang mau mensiriakan Indonesia mau dipecah menjadi 3 misalnya. Itu sudah nggak bisa karena orang-orang Indonesianya bersatu.
Orang-orang Indonesianya nggak gontok-gontokan. PBB tidak bisa lagi masuk ke Indonesia sebagaimana 10 November Belanda dompleng sama PBB untuk masuk dan menganeksasi kembali Indonesia. Nah, kalau kita ribut, kalau Anda tidak memahami bagaimana indahnya negeri ini dan berupaya untuk menunjukkan identitas, maka nggak bakalan nih negeri ini tuh ada. Kenapa harus cerdas? Bila ada penjajahan budaya itu misalnya kita ditawari beasiswa ke luar negeri. Karena tidak mungkin itu beasiswa itu gratis. Maka ketika negeri ini menjadi rakyatnya cerdas, kita nggak perlu lagi itu menerima beasiswa dari luar. Kita harusnya membuat beasiswa dari luar untuk datang ke Indonesia. Sehingga tidak ada alasan buat negeri-negeri tertentu untuk ngambil sesuatu dari negeri ini. Dan terakhir adalah sejahtera. Kita mungkin untuk bisa sejahtera dan ada di tangan kawan-kawan. Misalnya ada IMF yang menawari hutang, kita udah lagi nggak butuh hutang, kita harus ngutangin orang. Tunjukkanlah bahwa nilai moderasi itu untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Terima kasih atas penjelasan singkat ini dan mudah-mudahan kawan-kawan mendapatkan ya sesuatu lah. Kalau Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana teman-teman materi yang telah disampaikan oleh Bapak Eva Nugraha? Kalau kata anak muda mah isinya daging semua ini Pak. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang tadi telah disampaikan. Bisa untuk raise hand dulu untuk di-unmute atau juga boleh lewat chat Zoom dengan format nama _ asal instansi _ pertanyaannya. Silakan yang ingin bertanya. Slide-nya bisa ditutup aja nggak apa-apa. Ya, kepada Putri Kamalia di unmute aja kalau mau nanya. Ya silakan kalau mau bertanya.
Ya, ada pertanyaan pertama nih dari Putri Kamalia. Apakah nilai-nilai moderasi itu sama dengan prinsip-prinsip mabadi'u khairon ummah? Boleh dijawab kepada Pak Eva Nugraha. Oke, yang pertama dalam Al-Quran kata ummah itu banyak, ada ummah tawasato, ada khairu ummah. Ketika tadi wasato itu adalah pilihan terbaik, maka sebenarnya yang harus dipahami dengan kenapa moderasi ini muncul, karena kita tidak bisa melepaskan ada dua sisi yang ekstrim. Misalnya kalau dalam kehidupan keseharian, misalnya kalau di Islam misalnya ada orang yang benar-benar sangat liberal, kanan lah, terus dia kiri banget, terus atau orang-orang yang dengan sangat mudah mengkafirkan orang. Nah, ketika kita ingin menjadi umat terbaik, itu menjalani itu tidak bisa dengan, kalau pakai bahasa tadi mabadi itu kan dasar menjadi umat yang terbaik, khairu ummah yang terbaik. Dan salah satu makna dari wasat adalah memilih yang terbaik, memilih kebenaran sehingga menjadi yang terbaik. Secara prinsip, ya prinsipnya nyaris sama, bahwa ada keadilan di dalamnya. Saya seperti itu. Mungkin itu jawabannya untuk pertanyaan pertama. Terima kasih kepada Pak Eva atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kedua nih Pak, dari Amirah Nabila dari Institut Tazkiyah. Bagaimana menumbuhkan rasa dan kesadaran moderasi beragama? Yang pertama adalah menganggap bahwa bila Anda Muslim, maka Anda harusnya menjadi orang yang memberikan rahmat buat sekalian alam. Jadi tidak Anda hanya aja baik bagi manusia, tapi bagi lingkungan. Kalau bagi saya akhlak itu ada 3 gitu. Akhlak itu yang pertama, bagaimana Anda berakhlak baik pada Allah, bagaimana Anda berakhlak baik pada manusia, diri Anda dan orang sekitar Anda, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bagaimana Anda bisa berakhlak baik dengan alam. Nah, ketika ini dijalankan dan Anda tidak berpihak satu dengan yang lain, maka Anda sudah memahami bahwa ada orang lain loh di dunia ini, dan bukan Anda sendiri. Bahwa kita ini berbeda. Gitu. Moderator nih, Mas Ihsan, namanya Ihsan ya? Iya Pak. Oke. Kebayang nggak kalau misalnya semua orang tuh kayak Mas Ihsan? Dan kita pengen kayak dia gitu. Rambutnya seperti itu, bajunya harus seperti itu. Dunia ini menjadi orang tuh harus sama gitu. Nah, ketika kita berpikiran seperti itu berarti kita akan jauh dari sikap kita untuk bisa mengambil sikap dengan 10 nilai tadi. Justru ketika kita tahu bahwa kita ini beragam, dan dari keragaman yang ada kita bisa muncul dengan sesuatu yang lebih baik, menunjukkan sisi-sisi baik dari yang terbaik, maka itu sudah memunculkan sikap moderasi beragama. Contoh lain yang mungkin orang akan menganggap bahwa apakah moderasi beragama itu tidak punya pilihan? Enggak, pilihannya yaitu. Contoh misalnya, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi, ini perdebatannya menjadi 2. Ketika perjanjian antara Nabi dan suku-suku lain yang dia tidak masuk ke dalam kelompok Islam, setahu saya dalam perjanjian Hudaibiyah, itu perwakilan dari pihak non-muslimnya itu meminta agar Nabi tidak mencantumkan dalam perjanjiannya itu, karena di perjanjiannya itu perjanjiannya bersama Muhammad Rasulullah.
itu diprotes. Diprotesnya karena kenapa kita harus mendatangani perjanjian yang di sana saya nggak percaya katanya. Ngapain harus mengikuti perjanjian yang menandatangani perjanjian yang kita nggak percaya? Terus di kisahnya itu terus maunya apa? Saya mau nama di sana bukan Muhammad Rasulullah. Saya maunya Muhammad Ibnu Abdillah. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi? Di beberapa riwayat Nabi nyuruh Ali, di riwayat lain Nabi nyoret. Tapi gara-gara riwayat itu menjadi riwayat lain. Apa betul bahwa Nabi itu nggak bisa baca? Karena nyoret dengan tangannya sendiri. Ada yang bilang bahwa Nabi menuliskan ulang. Ada yang tapi yang riwayat yang paling umum adalah Sayyidina Ali yang menuliskan, mengganti diksi tadi menjadi Muhammad Ibnu Abdillah. Kenapa itu harus dilakukan? Karena ingin tercipta sebuah negara Madinah, maksudnya sebuah komunitas yang komunitas itu akan memberikan kebaikan buat yang lain, karena di sana ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Tapi itu dilakukan oleh Nabi. Apa kita bisa menyebut Nabi nggak punya prinsip misalnya? Tapi itulah yang dilakukan oleh. Nah, ketika kita memahami ada berapa orang yang berbeda dan kita tidak mampu melihat sisi baik dari setiap orang, dan kita menunjukkan bahwa kita memilih yang terbaik menurut kita sendiri tanpa mengurangi hak orang lain, apalagi memusnahkan hak orang lain, maka kita sudah memulai untuk berupaya menjadi orang yang memiliki nilai moderasi tidak hanya dalam beragama tapi dalam berkehidupan. Itu jawaban dari saya. Terima kasih pada Pak Eva. Ada pertanyaan yang ketiga nih Pak, dari Arda Aulia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya pernah membaca sebuah artikel yang berjudul "Kita Butuh Islam Kafah, Bukan Moderasi Islam", di mana artikel itu menyatakan bahwa tujuan dari moderasi Islam saat ini adalah untuk menyisipkan rasa ragu dan menjauhkan umat Islam dari mempelajari Islam secara kafah, agar nilai dan praktek Islam dapat dengan mudah diganti dengan pemikiran dan budaya lainnya. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang pertanyaan tersebut? Mohon maaf Pak, belum di-unmute Pak. Jadi Islam kafah, menggaungkan Islam kafah adalah mereka yang teman-teman yang HTI yang dulu memunculkannya. Dan ketika kawan-kawan tertarik bahwa apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, misalnya gini, saya tanya dulu deh, Anda ini layak mengindonesia atau enggak? Mengindonesia itu menjadi orang Indonesia. Kalau saya misalnya orang Sunda, saya Sunda banget. Kalau ada orang Jawa, Jawa banget. Padang banget. Nah, kalau misalnya saya menjadi Sunda banget sehingga saya tidak perlu berbahasa Indonesia, sehingga Sunda saya nggak kafah, ya identitas perlulah. Bahwa pertanyaan tentang kafah dan tidaknya, tadi kalau misalnya saya nanya, apakah dari sekian jumlah nilai yang tadi disebutkan yang 10, itu ada yang mengganggu keislaman seseorang nggak? Nah, pertanyaannya ada pada isu tentang Hizbut Tahrir dengan Islam kafah yang pada akhirnya menginginkan untuk mendirikan kekhalifahan Islam. Maka pertanyaannya, apakah itu juga menyejarah? Apakah itu juga membantu berada di tengah-tengah, Mas? Di satu sisi, di ekstrim sisinya itu ada kapitalisme, ada liberalisme, ada sekularisme, tapi di sisi lain ada terorisme. Nah, apakah pilihan yang diambil? Maksud saya gini, kalau pertanyaan sejarah, apakah kawan-kawan yang mengusung Islam kafah
itu bertumpu pada data sejarah. Nah, bila itu tidak bertumpu pada data sejarah, maka apa yang dimaksud dengan moderasi ini bukan menghilangkan upaya orang untuk sangat menjadi Muslim. Tapi alasannya tadi, ketika Nabi merubah dalam perjanjian, ketika dia tidak menyebutkan namanya menjadi Muhammad Rasulullah, itu kok kalau Anda jadi dia, apakah Anda akan menolak? Tapi ada goals yang lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena kita harus menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Jadi upaya namanya juga tadi saya sebutkan bahwa ada proxy war, bahwa yang ini salah dan yang itu benar. Nah, bagi saya, dan saya menginginkan kawan-kawan mengindonesia, menjadi bagian dari Indonesia itu adalah identitas, dan globalisasi ini hanya bisa dilawan dengan identitas. Contoh misalnya, Anda nggak bisa lagi nolak produk Cina datang ke Indonesia. Udah jelas Indonesia itu menjadi garapan banyak negara. Kalau Anda masuk ke dalam, saya pernah TOT Lemhanas selama seminggu. Dan yang dijabarkan di sana itu satu, bahwa negeri ini tuh indah, negeri ini akan dikeroyok oleh banyak pihak. Salah satunya adalah Cina dan Amerika. Salah duanya itu Amerika. Apapun akan dilakukan mereka di sini. Nah, kalau Anda tidak punya identitas sebagai Muslim yang Indonesia, maka akan lewat tuh. Pertanyaannya ketika tadi menyatakan tentang sejarah, apakah kita harus menghapus Indonesia dan menjadi Islam? Apakah tidak bisa kita Islam dan Indonesia? Sehingga pernyataan-pernyataan bahwa moderasi beragama adalah upaya untuk mengikiskan keinginan orang untuk menjadi Muslim sejati, enggak tuh. Saya tetap pakai kopiah. Di sini yang pakai kopiah berapa orang? Maksud saya seperti itu. Saya tidak berpretensi bahwa apa yang saya sampaikan, makanya tadi yang saya sampaikan adalah permintaan dari kawan-kawan, dan ini bukan untuk mengikis keimanan Anda. Tunjukkan bahwa Anda tuh Islam yang benar, yang ketika orang lihat tuh, gila lo, lu keren banget lo jadi Muslim lo. Mungkin itu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi kepada audiens. Ini ada pertanyaan dari Ilafi Ulfa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izin bertanya, apakah wasatiyah ini hanya berlaku dalam kehidupan beragama dan kehidupan sosial saja? Dan apakah wasatiyah ini bisa menjadi suatu sifat dan kepribadian seorang Muslim? Oke. Jadi yang diinginkan, yang saya pahami dengan wasatiyah, ini yang saya pahami dengan wasatiyah. Karena sedari awal berpijak pada terminologi kebahasaan, dan kebahasaan yang dilakukan adalah dari bahasa Arab, setelah itu di bahasa Arab terus dia diadaptasi dalam bahasa Indonesia, dan dari judul ini hanya judul yang berbahasa Arabnya yang dimunculkan, maka wasatiyah itu sebagaimana menjadi wasit. Anda nggak mungkin jadi wasit. Untuk menjadi wasit itu harus punya sertifikat wasit loh. Tidak hanya pemain menjadi sertifikat, tapi wasit harus memiliki sertifikat. Nggak mungkin menjadi wasit kalau Anda nggak tahu apa-apa. Anda nggak bisa wasat kalau Anda nggak tahu kanan kiri. Sehingga dalam kehidupan, misalnya gini, kalau Anda mau menjadi jagoan, terus Anda nggak bisa wasat itu.
Anda nggak bisa memilih yang terbaik bila Anda tidak tahu mereka yang sangat bodoh banget dengan yang sangat pintar banget. Maka wasat adalah upaya untuk itu. Contoh dalam ini misalnya. Ya, yang sebelah sini. Padahal kan yang susah digerakin. Contoh misalnya, kalau misalnya gini, apakah lebih baik, contoh misalnya gini, ketika orang berlomba-lomba untuk menghafalkan Quran, karena saya ada di kajian Quran dan mudah-mudahan ini ilafi yang saya kenal, dan ngaji Qurannya hanya hafal doang, apakah hafal Quran itu termasuk apa? Nah, terus kita tahu bahwa sebenarnya ada level yang paling tinggi dari berinteraksi dengan Quran, yaitu tadabbur. Menjadikan Quran menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Maka ketika kita tidak hanya hafal doang dan memilih yang terbaik, yaitu mentadabburi Quran dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, wasat atau memiliki prinsip wasatiyah. Karena dia harus itidal, dia harus tegas, nggak bisa lembek. Kalau misalnya ada orang yang dia merasa bahwa dia paham Quran tapi hafal juga enggak. Contoh kasus, saya sering memberikan kasus ini pada kawan-kawan yang ada di kelas saya, dan saya tanya di sini misalnya, Amirah Nabila bisa open mic? Iya. Oke. Amirah, sejak kapan pakai jilbab? Kenapa tuh, Pak? Sejak kapan pakai jilbab? Udah dari SMP. Dari SMP. Kenapa pakai jilbab? Karena udah perintahnya dan kodratnya. Kita tahu dari mana? Dari orang tua. Oke. Tahu ayat yang terkait dengan jilbab? Harus saya tahu tapi lupa, Pak. Oke. Pernah baca ayatnya? Pernah. Pernah baca terjemahannya? Pernah. Pernah baca tafsirnya? Belum, Pak, tapi saya pernah ikut kajian tadabburnya. Oke. Nah, maksud saya adalah, terima kasih. Tadi siapa namanya? Amirah, Pak. Oke, Amirah. Maksud saya bahwa ketika kita memahami Quran, dan ternyata apa yang kita lakukan, misalnya Amirah tuh berjilbab, berkerudung lah kalau masa lalu. Karena tahun itu mulai dari tahun 80-an ada istilah jilbab di Indonesia. Itu ternyata tidak langsung ujug-ujug dapat dari Quran. Jadi berinteraksi dengan Quran tuh dari mulai baca itu tahsin hafal dan lain sebagainya, baru sampai pada pemahaman atas ayat, dan pemahaman atas ayat itu di level kesekian, tidak di level kita yang memahami teksnya langsung berperilaku sebagaimana teks itu. Sehingga wasatiyah adalah upaya untuk mencari yang terbaik atas dasar pengetahuan yang ada pada diri kita dan yang beredar pada masa ini. Sehingga dia tidak hanya di agama, maksud saya di kehidupan sosial, politik, ekonomi juga seperti itu. Contoh kasus gini, kita akan kebanjiran produk, dan produk itu adalah produk dari negeri lain. Kenapa harus masuk ke Indonesia? Karena kita sudah menandatangani perjanjian gara-gara reformasi itu, pasar bebas, dan gara-gara pasar bebas semua produk bisa masuk ke Indonesia. Terus orang Indonesia bilang boleh asal ada label halal. Tapi yang sayang adalah orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia nggak dapat apa-apa. Dan mereka masuk dengan label halal. Nah, kalau kita tawasud, moderasi ada di Indonesia dengan adanya satu kapitalisme yang cukup seperti itu secara ekonomi,
liberalisasi ekonomi yang seperti itu, liberalisasi pendidikan yang seperti itu, dan kita tidak bisa tawasud dengan menunjukkan sisi tidak dari kita sendiri, maka mungkin akan dilibas tuh. Orang akan masuk ke sini, dia pakai label halal, tapi yang diproduksinya Cina. Begitu ya, tapi mungkin penjelasannya agak keluar. Saya ingin memberikan satu statement bahwa Cina itu sudah berjanji kayak Sumpah Palapa. Pada tahun 2025, 70% dari distribusi barang yang ada di dunia ini akan dikuasai oleh Cina. 70%, 2025. Kalau Anda pernah ke Mekah, Madinah, maka banyak sekali tasbih, kerudung, kopea. Itu made in-nya Cina. Kalau kita nggak tawasud, terus kapan yang made in-nya Indonesia? Demikian. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Eva. Ada yang ingin bertanya lagi, para audiens? Ada lagi yang bertanya? Boleh saya menambahkan sedikit? Ya Pak, silakan Pak. Boleh saya share screen? Boleh, kepada operator bisa bolehin Pak Evan Nugraha untuk share screen. Oke, sebelum dipersilahkan, saya pakai omongan aja. Yang pertama, bahwa ini keluar dari, tapi akan mempengaruhi keagamaan. Bahwa di sisi paling kiri, di sisi paling kanannya itu ada kapitalisme, ada demokrasi, ada liberalisme, ada kebebasan, ada pasar bebas, yang seakan-akan itu indah gitu. Dan itu terus menggerogoti negeri ini. Kenapa? Karena negeri ini ya tinggal negeri inilah. Semua hal ada di negeri ini. Semua aktor dari dunia ini ada di sini. Ada Amerikanya, ada Yahudinya, ada Cinanya, ada komunisnya. Nah, kalau kita tidak segera memiliki nilai-nilai yang tadi disampaikan, ada 10 nilai yang ada pada kawan-kawan, maka sebenarnya sudah tinggal nama negeri ini. Bahkan ada sebuah buku yang judulnya itu Predator State, The Predator State. Negara-negara pencaplok. Itu dari buku itu tuh disebutkan bahwa negara besar
yang dulunya itu sebagai kolonial yang suka menjajah, sampai saat ini itu akan terus menjajah dengan bagaimanapun caranya. Ada buku, sampai ada buku lain yang ditulis di majalah The Economist. Judul bukunya itu adalah The Art of the Lie, seni berbohong. Bagaimana membohongi orang-orang yang ada di dunia ini agar mereka seakan-akan itu adalah bagian dari mereka, padahal bukan. Seakan-akan itu Islam, padahal bukan. Seakan-akan itu Indonesia, padahal bukan. Jadi peganglah 10 nilai itu menjadi bagian dari nilai kawan-kawan untuk menjadi orang Muslim yang ada di Indonesia. Tanpa itu negeri ini akan hancur. Maka jangan dilihat moderasi sebagai bagian dari upaya Barat. Enggak, di sisi kirinya itu ada Barat yang Barat mau mencaplok kita, ada Timur yang mau mencaplok kita juga gitu. Emang kalau sudah terjadi seperti mau nih, seperti di Irak, seperti di Libya, itu tinggal tunggu waktu loh. Karena kita terlalu berpihak pada yang kanan, karena kita terlalu berpihak pada yang kiri, akhirnya kita dihancurin. Saya percayakan pada kawan-kawan yang memang adalah penerus negeri ini. Masih ada tidaknya negeri ini, ada di tangan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Eva atas jawabannya, dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah bertanya. Mudah-mudahan semua pertanyaannya telah terjawab. Kemudian sebelum kita berakhir ke penghujung acara, boleh kepada Pak Eva untuk closing statement-nya, Pak, untuk yang terakhir terkait acara kajian ini. Untuk kawan-kawan semua yang hadir pada malam hari ini, pahami bahwa menjadi orang Indonesia itu udah takdir. Dan menjadi Muslim nih, bila Muslimnya itu adalah warisan, Anda terlahir dari orang tua yang Muslim, selamat dan tidak merubahnya, itu juga takdir. Dan masa depan dari bangsa ini ada di tangan kawan-kawan. Buka mata kawan-kawan agar kawan-kawan tahu bahwa ada sisi kanan yang sangat ekstrim. Bila Anda menjadi sangat individual, lebih suka belanja untuk diri sendiri bukan buat orang lain, maka itu tandanya bahwa Anda sudah tercerabut dengan sisi kanan. Kapitalisme, globalisasi. Dan bila kawan-kawan lebih senang menganggap orang lain tuh, lu tuh kafir lu gampang banget mengkafirkan orang, dan lu tuh masuk neraka loh. Sampai menghilangkan hak orang lain, maka nggak bakalan lama negeri ini tuh bisa ada. Indonesia itu masih ada tuh, nggak bakalan lama negeri ini pasti akan hancur. Kebangkitan negeri ini ada di tangan kawan-kawan. Dan saya yakin itu. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan
melakukan pemberian e-sertifikat secara simbolis kepada Pak Eva Nugraha. Untuk pada operator, bisa tolong di share screen e-sertifikatnya. Ya, ini sertifikat untuk Pak Eva Nugraha. Udah siap di screenshot belum, operator? Gimana operator, udah siap belum? Oh ya, sudah. Terima kasih kepada Pak Dr. Eva Nugraha MA atas penyajian materinya. Kemudian kita memasuki acara yang terakhir, yaitu doa dan penutup. Untuk doa akan dipimpin oleh Ali Arido. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Kamil. Langsung aja kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal fiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi syakaratil maut wa jannata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada kami. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas Ali Arido atas pembacaan doanya. Kemudian sebelum kita tutup acaranya, kami mengajak teman-teman semua untuk menyalurkan bantuan kepada saudara-saudari kita yang berada di Palestina. Boleh operator di-share posternya? Ya, jadi ini kita mengadakan penggalangan dana untuk sebagai bantuan kepada saudara-saudari kita yang berada di Palestina. Kita berkolaborasi dengan KNRP, yaitu Komite Nasional Rakyat Palestina. Kemudian untuk teman-teman yang ingin menyalurkan bantuannya, dapat menyalurkan melalui rekening yang tertera yang akan di-share di Google Form pada akhir acara nanti. Mungkin boleh di-share di kolom chat, operator, link Google Form-nya. Oh iya, jangan lupa juga ya untuk teman-teman semua, pengumuman door prize itu diumuminnya nanti di grup
WA ya. Jadi jangan live dulu dari grup WA-nya. Nah, ini juga udah ada Google Form-nya, jadi semua teman-teman semua harap diisi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat, dan mungkin yang ingin menyalurkan donasinya juga ada rekeningnya tertera di dalam feedback Google Form-nya ini. Baik, tak terasa kita sudah berada di akhir acara. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada acara malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mengundurkan diri. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan selama acara berlangsung. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Eva. Terima kasih Pak Eva. Sama-sama ya. Terima kasih Pak Eva.